Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada siang hari ini dalam rangka mempresentasikan mata kuliah bahasa Inggris yang bertema Reading Comprehension and Listening, atau artinya teks struktur dan teks analisis, yang insya Allah akan kami sampaikan. Ya, kita masuk ke pembahasan. Di sini adalah teks. Sama seperti bahasa Indonesia, teks dalam bahasa Inggris juga mempunyai banyak jenisnya. Mau tahu? Mari kita bedah. Yang pertama yaitu adalah descriptive text, yaitu its purpose to describe and reveal a particular person, place, or thing, atau yang bermakna untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai seseorang, tempat, atau benda secara detail. Struktur of descriptive text. Struktur apa saja yang ada di tes deskripsi? Yang pertama adalah identification, yang artinya pengenalan. Yang kedua adalah description, atau yang berarti deskripsi. Dan catatan, tenses yang digunakan di dalam descriptive text adalah simple present tense. Berikut adalah contoh dari descriptive text. Oke guys, gantian ke saya. Sebelumnya belum berkenalan ya. Oh ya, saya Afif Hanafi dan teman saya yang tadi itu namanya Andrian Yuda Pratama. Jadi yang presentasi ini kita berdua. Oke, kita bawa santai aja ya guys. Oke guys. Ini adalah salah satu contoh dari descriptive text yang mempunyai strukturnya. Yang pertama identification dan yang kedua adalah description. Langsung aja kita bacain ya. Untuk yang pertama, bagian pertama adalah struktur pertama itu yaitu identification atau pengenalan suatu suatu pembahasan. Nah, di awal teksnya nanti ada namanya identification, yaitu pengenalan suatu pembahasannya. Nah, paham kan? Ya, insya Allah paham. Ya, langsung kita bacakan untuk identificationnya. Teks di sini contohnya adalah Singapore is a Southeast Asian country located between Malaysia and Indonesia. Jadi dalam pengenalan teks ini disebutkan bahwa Singapura itu letaknya ada di antara Malaysia dan Indonesia. Dan setelah identification tadi dituliskan dalam suatu teks deskriptif, maka kita lanjut ke struktur yang kedua yaitu description. Karena descriptive text ini cuma punya dua struktur yaitu identification dan description, maka setelah identification langsung masuk ke description. Nah, kita bacakan ya. Despite its small size, Singapore is known for its transition as a third world country to the first world country. Singapore also was known as the Asian tiger economy built on external trade and its workforce. Singapore's size is not as big as Indonesia, but the city ranks highly in numerous international rankings for its education, entertainment, finance, healthcare, human capital, innovation, logistics, manufacturing, technology, tourism, trade, and transport, and anything else. Singapore is home to 5.6 million people with a diverse culture. Majority ethnic group in Singapore are Chinese, Malay, and Indian. Singapore Independence Day was on the 9th of August 1960 and 5.
65. Nah, Wellin statue is the official mascot of Singapore. Singapore is famous for its garden by the bay, Marina Bay Sands, and Orchard Road. Nah, itu adalah struktur description-nya dari teks deskriptif. Mau diartikan ya silahkan diartikan ya, nanti kepanjangan ya Mas Andrian ya. Nah, kita lanjut ke Mas Andrian lagi. Sebelumnya kita beri kesimpulan dulu. Jadi dalam teks ini pertama identification itu Singapura dijelaskan bahwa di antara Malaysia dan Indonesia itu adalah sebagai pengenalan, makanya disebut text identification. Ya, salah satu dari struktur dari deskripsi teks. Nah, kemudian deskripsi teksnya adalah menjelaskan Singapura itu seperti apa, kemudian bagaimana dia di mata dunia, terus apa yang menjadi ciri khas, misalkan seperti Merlin statue atau disebut juga patung Merlion yang sering kita lihat singa yang keluar airnya itu. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian selanjutnya adalah narrative text, yaitu to entertain readers and to tell stories or stories, atau yang artinya untuk menghibur pembaca dan untuk menceritakan cerita atau kisah. Structure of narrative text. Struktur apa aja sih yang ada di teks naratif ini? Yang pertama adalah orientation, yaitu pengenalan. Yang kedua, complication atau konflik. Bahasa Indonesianya konflik. Kemudian yang ketiga adalah resolution, pemecahan masalah. Ya, resolution di sini jangan diartikan ke leher ya. Ini artinya pemecahan masalah. Kemudian yang keempat adalah reorientation atau diartikan kesimpulan. Jadi sebenarnya kalau naratif teks ini sama kayak teks naratif di bahasa Indonesia itu ya Mas. Ya, betul. Benar banget. Jadi teman-teman naratif teks itu nggak jauh beda sama kayak di pelajaran bahasa Indonesia yang ada namanya teks naratif. Nah di bahasa Inggris namanya naratif teks. Cuman beda bahasa doang. Strukturnya tuh hampir sama juga. Ada orientation atau pengenalan, ada communication, konflik, ada resolution, pemecahan masalah, dan juga nanti terakhirnya ada reorientation ataupun kesimpulan. Oke, lanjut kita langsung ke contohnya ya teman-teman ya. Oke, ikimasyo. Nah, berikut adalah contoh dari teks naratif ya, atau naratif teks. Di sini crying stone. Jadi stone ini orang ya. Orang crying stone. Once upon a time in Kalimantan, there lived a mother with her daughter. The daughter was really a beautiful girl, but she had a bad character. She was arrogant, lazy girl. She never helped her mother to do some housework. She always admired her beauty every day. The girl was also a spoiled girl. When she wanted something, his mother had to make it. The girl's mother was really pity. She had to work day and night, but the girl was doing nothing. Nah, ini adalah yang pertama adalah orientation, yaitu pengenalan. Jadi pengenalan di situ ada ibu yang hidup dengan, pokoknya di situ ada anak ya, ada anak yang hidup sama keluarganya itu yang punya apa, anaknya itu apa ya maksudnya di sini? Was really beautiful girl, cantik banget, but she had a bad character. Tapi walaupun dia punya paras yang cantik, tapi karakternya tuh is so bad gitu, nggak bagus gitu, jelek banget. Dia sangat arogan, juga malas-malasan, dan nggak pernah nolong temennya, nggak pernah nolong ibunya untuk melakukan pekerjaan rumah. Nah, ini di sini di paragraf ini dijelaskan bahwa ini adalah salah satu struktur yang dinamakan orientation atau pengenalan. Nah, naratif teks ini diawali oleh paragraf
dengan structure orientation. Kemudian kita lanjut ke paragraf selanjutnya, yaitu lanjut ke structure complication atau konfliknya. Nah, di sini seru-serunya biasanya kalau di teks naratif itu di komplikasinya itu pasti halnya yang seru ya Mas ya. Betul. Pasti di sini ceritanya itu paling ditunggu-tunggu tuh di structure complication-nya. Oke, kita kejadiannya banyaknya ada di complication ini. Paling pentingnya tuh pokoknya tuh di complication ini. Oke, langsung kita bacakan ya guys. Wah, ini panjang sekali ternyata. One day the girl and her mother went out. They wanted to buy something in the market. The location of the market was really far from home, so they had to walk miles away. The girl was walking in front of her mother. She wore a beautiful dress. Meanwhile, her mother was walking behind the girl. The mother's dress was dirty and ugly, so she brought an umbrella. No one expected that the two people who walked was a mother and her daughter. When they entered the village, the villagers saw the girl and admired her. They are so amazed with the girl's beauty. But when they saw the woman who walked behind the girl, they wondered, "Who's the old woman?" One of the villagers asked to the girl, "Hey, beautiful girl, is that your mother who walks behind you?" asked one of the villagers. The girl arrogantly said, "Of course no, she is my mate," said the girl. They continued the journey, and then a young man met them and asked a question. "Hey, sweetie, is that your mother who walks behind you?" asked the young man. "No, of course no. Can't you see that? She is really different with me. How could you say that she is my mother? She is my slave," replied the girl. Every time they walked, the girl said that the woman walked behind her was her maid or her slave. She never admitted that the woman is her mother. The mother was really disappointed with her daughter. She couldn't bear it. The girl saying heart her hurt. The poor mother finally prayed to God, "Oh God, I can't stand this. My daughter always humiliates me. I'm so disappointed with her. Please give her punishment. God, please," prayed the mother. Nah, ini adalah paragraf yang merupakan struktur complication atau konfliknya. Di sini disebutkan pada suatu hari ibu dan anak ini jalan-jalan berdua ke suatu village. Mereka tuh pengen beli sesuatu di supermarket, dan lokasinya itu sangat jauh dari rumahnya. Mereka jalan kaki dari rumah. Nah, ini ceritanya kan zaman dulu nggak ada namanya motor atau mobil. Bener kan? Then the girl was walking in front of her mother. Anak perempuannya ini berjalan di depannya ibunya. She wore a beautiful dress. Dia memakai gaun yang cantik. Her mother was walking behind the girl. Aduh, sampai mana tadi teman-teman? Meanwhile, her mother was walking behind the girl. The mother's dress was dirty and ugly. Kalau tadi anak perempuannya itu pakai gaun yang cantik, yang bagus. Nah, beda sama mamanya sama ibunya. Ibunya tuh pakai pakaian yang yang kotor gitu, dirty and ugly dan jelek. She brought an umbrella. Anaknya pakai payung. Nggak ada, pas dilihat sama orang tuh nggak ada yang berekspektasi kalau yang nggak ada yang ngira kalau yang jalan berdua itu adalah seorang anak dan seorang ibu. Ada pas udah di village-nya, ditanyain sama seseorang, sama penjaga village-nya. "Woi, orang cantik, sini. Apakah itu ibumu yang di sampingmu itu?" tanya seorang penjaga. Tapi
anak perempuan ini secara sontak dan sombong mengatakan, oh enggak, dia bukan ibuku, dia itu pembantuku. Jawabnya seorang anak. Dan mereka berdua pun, anak dan ibu ini, melanjutkan jalannya. Dan di depan sana lagi, setelah melanjutkan perjalanan, ada yang bertanya lagi, hai manis, itu ibumu yang jalan di sampingmu? Tanya seseorang. Enggak dong, itu bukan ibuku. Emangnya kamu nggak bisa lihat? Dia beda banget sama aku dong. Aku ini cantik. Gimana kamu bisa ngomong kayak gitu kalau dia ibuku? Dia itu adalah budakku, katanya, kata anaknya ini kepada seseorang yang bertanya tadi. Every time they walk, the girl said that. Setiap perjalanan kalau ada yang nanya itu pasti dia mengatakan kalau ibunya ini budaknya, kalau enggak pembantunya gitu. Karena ibunya udah nggak kuat, makanya ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku udah nggak kuat, anakku kayak gini terus, jelek-jelekin aku terus. Aku udah nggak kuat ya Allah. Ibunya ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara anaknya itu udah nggak jelas, dia udah nggak udah nggak menghargai ibunya ini. Dikatain budak lah, dikatain pembantu lah. Ibunya ini berkata kepada Allah, ya Allah, aku sangat kecewa sama anakku. Tolong beri dia hukuman. Please give her punishment, God, please. Ya Allah, tolong kasih dia hukuman atas perbuatannya ini. Itu ibunya berdoa seperti itu. Nah, itu adalah paragraf dari part of complication atau struktur complication atau konfliknya. Kemudian lanjut ke With the power of God, suddenly the girl's body turned into stone little by little. The chains of the body started from the leg and the other parts of the body. The girl cried and asked for help to her mother. Please forgive me, mother. Forgive my attitude. Please, mother. Please help me, cried the girl. But it was too late. All the girl's body was turned into stone. Although all of the girl's body was turned into stone, the people still could see that the stone was crying. Nah, ini adalah teks resolution. Nah, kemudian lanjut saja sampai akhir. The people called the stone, the crying stone, ya, atau reorientation, atau disebut juga kesimpulan. Oke. Seperti itu adalah teks dari naratif teks. Ya, kita tidak perlu berlama-lama. Kita langsung aja ke selanjutnya karena waktunya. Udah berapa menit ini, nanti takutnya kalian bosan melihatnya. Ya, selanjutnya adalah prosedur teks. Nah, prosedur teks atau teks prosedur yang sering kita ketahui. Jadi, misalkan kalian beli Indomie gitu, lagi hujan-hujan kan, pasti kalian lihat di kemasan Indomie itu ada cara memasak mie. Nah, itu adalah disebut prosedur teks. Berarti Mas, aku mau nanya nih, kalau kita mau bikin nasi goreng atau seblak itu, berarti kalau kita nulis bahan-bahannya, cara masaknya gimana, itu masuknya ke prosedur teks apa naratif teks nih Mas? Ini masuknya prosedur. Oh, berarti kalau step by step itu masuknya ke prosedur teks. Iya, betul. Nah, mari kita bahas. Ya. Text that explain how something works or how to use instruction or operation manuals. Jadi artinya adalah teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana menggunakan instruksi atau manual operasi. Benar. Berarti kalau kita mau bikin sesuatu, kita harus cari prosedur teks ya berarti. Betul. Bukan naratif teks berarti ya. Betul sekali. Oke, struktur of prosedur teks. Jadi struktur apa saja sih yang ada di teks prosedur ini? Yang pertama, goal, yaitu tujuan ya, bukan gol bola. Goal, tujuan. Bola ini. Beda konteks berarti. Beda konteks ya. Nah, pertama tujuan. Jadi ya ada tujuan dulu. Kemudian yang kedua adalah material or equipment, atau bisa diartikan adalah bahan-bahan atau peralatan. Kemudian yang ketiga adalah step or method, yang artinya cara pembuatan. Jadi harus ada 3 struktur ini dalam teks prosedur ini ya.
Berarti 3 struktur ini kita benar-benar harus ada di prosedur teks itu ya Mas. Betul banget, betul Yang banget. pertama adalah goal, tujuan, contoh. Tujuannya adalah untuk membuat mie goreng gitu ya Mas. Betul. Nah, material atau equipmentnya itu nanti ada mie, ada air, ada kompor dan lain sebagainya gitu ya Mas. Iya, betul. Dan betul. ntar step by metodenya itu dijelaskan kayak apa di prosedur teksnya gitu ya Mas. Betul, Ya, oke. Ya, mari kita lanjut. Ini adalah contoh ya, contoh dari. Nah, contoh how to make breakfast sandwich. Bagaimana kita sama dengan sandwich ya, dengan sandwich. Walaupun kayaknya sandwich di Indonesia Jarang banget. Paling Paling kan- nasi goreng, telur ceplok. ceplok, apa gitu. Yang penting ini how to make breakfast sandwich ini adalah the part of goal-nya ya. Ini maksudnya starter goal-nya atau tujuannya adalah how to make breakfast sandwich. Kemudian lanjut ke material equipments atau bahan-bahan. Bahan-bahannya di sini disebutkan ingredients-nya. 2 slice of sandwich bread, ada 2 slice of cheddar cheese, ada 2 slice of tomato, ada tomato and chili sauce, ada corn salad, ada 2 slice of lettuce leaves, ada 2 slice of ham, ada egg, ada mayonnaise. Nah, di sini ada disebutkan ada 2 potong Ya, 2 irisan gitu lah iya ya. kan, 2 irisan sandwich, roti sandwich, ada 2 irisan cheddar cheese, ini keju ya maksudnya ya. Keju. Ada 2 irisan tomat, kemudian ada saus tomat, ada saus cabai, ada salad juga, ada 2 irisan lettuce leaves, ada 2 irisan ham, ada telur, ada mayonnaise juga. Betul. Jadi ini sudah disebutkan di sini tuh bahan-bahan apa aja yang perlu disebutkan, bahan-bahan apa aja yang perlu disiapkan untuk membuat breakfast sandwich. Kemudian stepnya gimana nih Mas kalau kita udah nemu tujuan sama udah nemu materialnya, stepnya gimana nih Mas? Oke, ya kita masuk stepnya atau disebut juga metode atau cara membuat kita sandwich ini. Yang pertama ada firstly, toss the bread on the pan with a block of butter. Cook until brown, then scramble the egg until cooked. Ya, yang pertama-tama kita panggang dulu rotinya dalam panci ya, pan ya, Iya, pan. panci. Dengan block of butter. Butter itu seperti kayak ini Mentega kali ya? mentega ya, blue band kayak gitu ya. Blue band. Cook until brown, masak sampai dimasak sampai coklat ya. Then scramble the egg until cooked. Ya. Kemudian yang kedua adalah second, wash the slice of lettuce. Yang kedua adalah kita cuci irisan selada. Put the slice on the bread, toast and layer with ham and scrambled egg. Kemudian yang put the slice, jadi kita taruh irisan itu di atas roti panggang itu, and layer with ham dengan daging and scrambled egg. Scrambled egg itu mungkin kayak telurnya itu mengembang gitu ya, scrambled egg. Ya. Selanjutnya adalah then add corn salad with mixed mayonnaise, sliced tomato, cheddar cheese, tomato sauce, and chili sauce. Ya, ya. Selanjutnya adalah kita tambahkan salad jagung dengan mixed mayonnaise atau dengan dicampur dengan mayonnaise. Dia tuh sliced tomato, irisan tomat, cheddar cheese dengan keju, tomato sauce dengan saus tomat, and chili sauce dengan saus cabai. Kayak kalian beli KFC kan ada saus tomat, ada saus cabai kan. Nah, kalau bikin sandwich itu dicampur semuanya biar enak. Semua. Oke. Nah, kemudian selanjutnya next, put the slice of bread on the top to cover them. Selanjutnya adalah taruh irisan roti. Itu ya, irisan roti di atas itu semua tadi kan udah dicampur itu salad sama tomat sama keju sama saus. Nah, di atasnya itu ditaruh lagi
irisan roti. Jadi biar jadi sandwich. Enak banget itu. Oke. Jadi lapar. Ya, saja after that, kemudian put the sandwich in the plastic and cut it into two. It will be easier to eat when the sandwich is cut in plastic. Nah, jadi taruhlah sandwich itu di plastik dan gunting menjadi dua. Ya. Dibagi jadi dua. Ya. Biar katanya ini it will be easier to eat when the sandwich is cut in plastic. Jadi lebih gampang kalau dimakan kalau sandwichnya itu dipotong di plastik. Nah, betul. Oke, finally atau yang terakhir, serve it with a cup of fresh orange juice. Kemudian sajikan di dalam cup mangkok fresh orange di dalam jus jeruk ya. Jeruk ini maksudnya sini tuh kita sajikan enaknya tuh kalau sandwich itu sama a cup of fresh orange juice. Ya, jadi betul. Sama jus mangga, jus jeruk yang lagi fresh itu enak banget. Belum pernah nyoba kan? Silahkan besok weekend dicoba. Pasti enak itu ya Mas ya. Betul sekali. Oke, ya selanjutnya itulah pembahasan tentang prosedur teks ya. Nah, itu lagi beberapa jenis dari teks. Nah, ada tadi descriptive text, ada narrative text, dan juga ada prosedur text. Nah, ini satu ada quotes nih buat akhir penutupan ini, ada quotes yang sangat penting sekali. If there is a book that you want to read but it hasn't been written yet, then you must write it. Ini kata Toni Morrison. Tahu artinya enggak? Artinya gini, kalau ada buku yang ingin kamu baca, tapi bukunya itu belum ditulis sama seorang, belum pernah ada yang nulis, then you must write it. Maka kamu harus menulisnya biar nanti menjadi sebuah karya, tentunya dengan prosedur dan struktur yang sudah dijelaskan sebelumnya pada descriptive text, narrative text, dan juga prosedur text. Oke, mungkin seperti itu ya Mas ya pembahasan kita siang hari ini. Oke. Ya. Kita cukupkan mungkin sampai di sini ya Mas ya. Betul ya. Oke, thanks, syukron jazilan. Terima kasih. Inilah yang bisa kami sampaikan. Ada salahnya ya kami mohon maaf. Maaf sebesar-besarnya ya, karena kita tidak luput dari kesalahan. Betul. Dan mungkin ada yang mau bertanya atau koreksi atau kritik atau menambahkan, mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya guys ya. Jangan lupa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe and like guys. It must. You do it. Betul. We have to do it. Subscribe and like. Oke guys, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye. Ya. Ini udah